Kan oleh guru dan peserta didik untuk melakukan perubahan perilaku. Perilaku itu di dalam teori belajar itu harus berubah kecerdasan emosionalnya kalau di K13, lalu meningkat sikap sosial dan kecerdasan emosional, lalu kemampuan berpikir baik guru dan peserta didik harus meningkat juga. Yang keempat adalah keterampilannya harus meningkat. Itu kan namanya belajar. Ini penting saya sampaikan. Lalu yang berikutnya tentang strategi ya, supaya nanti ke depan juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi hal-hal yang seperti itu ya. Strategi pembelajaran itu adalah perencanaan ya, yang isinya rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu namanya strategi. Nah, strategi ini memang masih sangat umum, yang isinya di situ ada pendekatan, ada model, ada metode, bahkan ada teknik. Ini namanya strategi. Namanya strategi. Itu penting. Nah, sedangkan pembelajaran itu kan kegiatan implementasi yang ada di kurikulum yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik ya, supaya mereka peserta didik itu terjadi proses belajar mengajar. Nah, ada istilah pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan ini bagian dari strategi pembelajaran. Nah, itu adalah jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan interaksional dalam satu satuan interaksional tertentu. Itu namanya pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah aktivitas yang dipilih oleh guru di dalam proses pembelajaran. Ini penting dulu ya. Saya sampaikan hal yang itu supaya ke depan sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mengganggu kita, saya kira. Lalu di pagi yang baik ini akan saya mulai dari pemetaan masalah dulu. Penting saya kira pemetaan masalah dalam konteks pendidikan dan pembelajaran PAI atau PI ya, pendidikan Islam. Jadi memahami masalah itu sangat penting bagi guru ya. Baik itu guru secara formal di sekolah maupun pendidik secara non formal ya, para orang tua ya. Nah, kita mulai dari masalah-masalah secara mikro dulu ya. Secara mikro nanti bisa ditarik secara makro. Sangat banyak sekali masalah-masalah mikro yang harus dipahami oleh kita semua. Ini modal dasar untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini harus kita urai ya. Kita membangun kepekaan, membangun kesadaran bahwa banyak problem dalam proses pendidikan dan pembelajaran PAI khususnya dan umumnya pendidikan Islam. Mulai dari yang mikro, misalkan begini. Ada istilah teaching ya, ada istilah learning. Ini penting. Jadi ada istilah teacher centered ya.
ada istilah student centered. Ini penting. Nah, menurut saya saat ini harus dilakukan pergeserannya. Dari teaching harusnya diarahkan menjadi learning. Dari teaching menjadi learning ini. Kenapa begitu? Memang dinamika dan perkembangan pendidikan dan pembelajaran sangat cepat sekali. Kalau dulu teaching masih relevan, kalau hari ini sudah kurang relevan ya. Nah, meskipun saat ini masih sangat dominan konsep teachingnya ya, teaching mengajar, hari ini mengajar, ya, nah, mengajar saya kira ini harus nah implikasinya pemahaman itu adalah makna belajar. Kalau konsepnya teaching itu kan belajar terjadi hanya ketika siswa hadir di kelas dan guru hadir di kelas. Kan begitu teaching. Itu kan sudah tidak zamannya itu. Sumber belajar sudah luar biasa banyak hari ini. Dan guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, kan begitu. Ya. Makna belajar tidak boleh itu dipertahankan yang sangat formal, sangat kaku. Belajar terjadi hanya ketika siswa di kelas yang ada di ruang-ruang ukuran berapa itu kalau di sekolah itu. Ada yang 4 kali berapa ya. Mestinya diubah menjadi learning. Learning itu satu konsep, bagaimana menciptakan belajar itu kapan saja dan di mana saja. Makna kelas itu tidak hanya terbatas di ruang yang formal ukuran itu. Maka belajar ada di dalam kelas, belajar ada di luar kelas, ada di perpustakaan, ada di laboratorium, ada di tempat-tempat riset lainnya. Ini penting nih. Jadi turunan tadi kunci-kunci teaching dan learning itu akhirnya sangat banyak. Ya, misalkan setting kelas dalam pembelajaran. Itu kan kalau teaching settingnya kan sangat formal dan kaku yang mensimplikasi proses pembelajarannya. Kalau learning kan lebih luas, belajar kapan saja dan di mana saja ya. Lalu juga makna peran guru. Ini juga turunan masalahnya. Banyak kalau teaching kan peran guru sebagai satu-satunya sumber kan. Tapi kalau learning kan tidak. Learning itu bukan ya, demikian. Jadi fungsi guru saya kira ada dinamika dan perkembangan yang sangat cepat ya. Satu kata kuncinya selain guru sebagai planning, organizing, lalu actualizing. Bagaimana keterampilan guru mengaktualisasikan potensi-potensi peserta didik yang masih laten maupun sudah kelihatan. Mereka adalah manusia yang luar biasa. Manusia unik yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang hebat. Fi ahsani takwim. Walaqad karomna bani Adam. Sangat mulia, punya otak kanan, otak kiri, miliatan sel yang siap diaktualisasikan oleh guru. Menurut teori kecerdasan, teori-teori yang sudah cukup lama,
seperti multiple intelligence, kan tidak ada anak yang bodoh. Semua anak kan cerdas. Kalau ada anak ketemu guru di sekolah kok tambah bodoh, pasti ada masalah di sekolah. Pasti ada masalah di sekolah. Salah satunya yang bermasalah pasti gurunya. Ya, gurunya. Dia belum beruntung mendapat guru yang baik. Belum beruntung dia. Jadi saya kira peran guru tadi planning, organizing, actualizing, motivating, saya kira. Belajar tanpa ada motivasi, saya kira gagal juga. Motivating, lalu inspiring. Orang yang baik adalah orang yang hidupnya selalu menginspirasi kepada anak-anaknya. Nah, itu ditunggu oleh anak-anak. Inspiring, lalu mentoring, ya. Mentoring. Dan juga controlling pasti. Itu penting saya kira. Jadi lalu kalau mau berubah di learning, maka konsekuensinya juga materi pembelajaran. Kalau teaching pasti materinya tekstual. Jadi materinya ada di dalam buku. Kalau teaching itu kan, mana materi teaching itu kan based on text. Hanya berbasis teks saja. Hari ini saya kira sudah tidak relevan. Jadi harusnya learning lalu juga ada perubahan makna materi. Makna materi pasti tidak textbook, tetapi adalah konteks. Konteks saya kira ya. Ini penting nih. Ini nanti harus mengubah semua. Saya sampaikan pemetaan masalah ini. Ada persoalan materi, ada makna sekolah. Sekolah itu bukan bangunan yang berdiri tegak, tembok-tembok. Itu ya. Sekolah itu kan maknanya luas ya. Ya, jangan disimplikasi makna sekolah yang sesederhana itu. Orang berlomba-lomba memperbanyak gedung, ya, itu harusnya dikurangi. Yang diperbanyak adalah laboratorium, labor baik sosial, agama, dan sebagainya. Labor di masyarakat, dan sebagainya. Jadi ini penting. Jadi supaya yang dikejar itu bukan bangunannya ini. Makna sekolah ini harus berubah. Makna pelajar juga harus berubah ini. Siapa dia sesungguhnya? Mereka itu ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi pandangan kita harus berubah juga. Mereka adalah orang yang hebat. Sudah punya otak kanan, otak kiri, miliatan sel ya. Siap dikembangkan. Ini pelajar, jadi jangan menganggap lalu nanti akan diceramai terus mulai jam 7 sampai jam 2. Ini penting. Jangan, ini makna pelajar. Jadi meskipun anak kecil, jangan dikira MI ya, tadi ada tema-tema MI. Loh, hari ini mereka sudah mendapatkan informasi bersama teman-temannya, bersama orang lain, dan juga informasi yang bisa diakses di informasi-informasi yang lain. Ini penting saya kira. Lalu makna ini juga harus berubah juga ini. Makna tujuan belajar. Coba ini juga harus kita pikirkan kembali. Kalau tadi di awal saya sebut K4, oke, kalau kembali pada kurikulum kita kan KM 1 sampai 4 itu. Nah, itu harus belajar harus mengubah kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sikap sosial,
emosional, meningkat kemampuan berpikirnya, ya kan? Berpikir itu kan kalau menurut teori, baik yang lama maupun baru yang sudah revisi di taksonomi Bloom, wah itu kan kompleks sekali kemampuan berpikir itu. Mulai menghafal, mulai memahami, naik lagi menerapkan, naik lagi menganalisis, naik lagi mengevaluasi, mensintesis, mengevaluasi, yang tertinggi adalah mencipta. Nah, ini untuk mencapai sana pemikiran yang sangat kompleks tadi kan, wah ini harus dipahami. Maka orientasi guru juga harus berubah, ya. Target-target guru coba ini harus berubah semua. Coba dibaca masalah itu semua. Selama ini masih banyak formalitas, mengejar, ya. Guru hanya mengejar tayang materi yang penting sudah terselesaikan. Apakah tadi berubah KI 1-nya, KI 2, KI 3, KI 4, tidak mau tahu dia. Nggak mau tahu dia ini. Orientasinya, yang penting para guru bisa menyiapkan anak-anak lomba-lomba jadi juara-juara itu. Ya, sehingga orientasi sekolah juga harusnya dirubah juga itu. Orientasi sekolah dirubah itu. Ya, memperbanyak ranking-ranking dan piagam-piagam, apalagi itu ya. Piala-piala itu. Nah, ini kan dari program mikro bergerak menuju program makro itu ya. Orientasi dinas pendidikan harusnya berubah juga itu. Orientasi pejabat daerah terhadap pendidikan harus berubah juga itu. Ini kan belum ada titik temu orientasi nih. Belum ada perubahan orientasi ini. Ini penting. Oleh karena itu, kita mesti melakukan refleksi ya, untuk melakukan perubahan arus pendidikan dan pembelajaran. Coba arus mainstream pendidikan, ini tadi masih arus mainstream. Mainstreamnya tadi begitu tadi, menurut saya harus dirubah. Ini menuju arus pendidikan non mainstream ya. Guru harus punya keberanian. Kepala sekolah harus punya keberanian mengubah itu semua. Orientasinya ya, termasuk Dignas, termasuk pejabat daerah. Ini harus ya. Maka kerangka kerja pendidikan dan pembelajaran itu harus menggunakan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Ini penting. Ya, penting. Out of the box. Berani enggak? Saudara-saudara guru di lapangan ini. Harusnya swasta itu harus berani dong. Harusnya kan lebih mudah. Yang ngajar-ngajar di swasta, yayasan swasta itu harusnya ya tidak hanya swasta, yang negeri juga. Kenapa? Di K13 itu kan yang ada KI sama KD. Dan itu juga bukan barang suci, saya kira juga bisa digeser-geser Maka kita mesti hijrah dari belenggu pendidikan tadi, kita terbelenggu tadi ya. Lalu menuju kemerdekaan pendidikan, saya kira ini penting. Sebagaimana konsepnya Pak Menteri siapa? Menteri kita yang muda di Dignas. Pak siapa namanya, Mas? Makarim, nanti Makarim. Ya, merdeka.
Tapi jangan sampai nanti enak didengar konsep di atas tapi di bawah tidak berubah itu. Nah, ini menjadi penting. Maka kita mesti meneguhkan otonomi berpikir ini. Kayaknya para guru belum merdeka ini, belum punya otonomi. Atau jangan-jangan senang dijajah atau menjajahkan diri ini para guru ini. Senang, aman ya. Dalam posisi mainstream itu kan nyaman ya. Nyaman ya. Yang penting dapat donor, dapat gaji ya. Jadi ini harus meneguhkan kemerdekaan para guru dan kepala sekolah, sekolah swasta kok enggak, kok ikut arus mainstream. Makanya di mata kuliah ini CP-nya, capaian pembelajarannya, saya ingin ubah itu. Dengan banyaknya masalah tadi hanya sebagian kecil saja. Coba mahasiswa mampu berkarya ilmiah ya, berkarya menulis karya ilmiah untuk memberikan solusi terhadap pendidikan dan pembelajaran yang begitu banyak masalah tadi. Nah, saya mengawali itu dulu deh di perkuliahan yang kedua ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya ngantarkan itu dulu. Monggo, ini siapa hostnya, ini siapa ini, Mas Ahmad Fauzan, silahkan. Monggo teman-teman dibuka seluas-luasnya untuk bertanya kepada Bapak dosen. Monggo di-unmute. Monggo, ada pertanyaan, saya jadi. Mungkin dari saya, Pak. Iya, silakan Mas Fauzan ya. Terima kasih dari paparan Bapak tadi. Memang kalau kita lihat pakemnya di luar pakem yang selama ini kita laksanakan. Artinya memang hal-hal itu tantangan yang mestinya kita berani ambil gitu Pak ya. Cuman kendalanya kita memang kalau di lembaga atau katakanlah di institusi itu masih takut untuk move on gitu Pak. Contohnya di pengamatan saya di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan K13 itu masih ada praktek-praktek perankingan, siapa yang dapat ranking kemudian dia dikasih apresiasi, hadiah, ditampilkan di depan orang tua. Padahal menurut saya itu kurang tepat karena berarti hanya satu aspek saja yang ditonjolkan. Nah, yaitu pengetahuan saja atau KI 3 saja. Nah, tentu saja ini membutuhkan keberanian, Pak. Keberanian melawan arus. Secara konseptual K13 itu sebenarnya kan ideal, Pak ya. KI 1 sampai KI 4 semua harus keluar. Tapi di lapangan kita masih temukan. Bahkan teman-teman saya itu yang kebetulan berprofesi sebagai wali kelas, dia masih seperti itu. Padahal saya sudah bilang ke teman-teman, K13 itu tidak ada ranking karena 4 KI ini jadi semuanya jadi nomor 1, bukan hanya pengetahuan, bukan angka
80 atau 90 lebih besar kemudian diberi penghargaan. Nah, untuk berani move on ataupun menabrak pandangan-pandangan atau praktek-praktek seperti itu, semestinya seperti apa, Pak? Karena saya sendirian tentu saja tidak mampu ya menghadapi tiga teman-teman yang lain. Katakanlah dalam komunitas saya ada 25 guru. Ketika saya ngotot seperti itu pun karena mereka masih punya pandangan yang sebenarnya sudah didiklat K13 semua, Pak, tapi prakteknya masih seperti yang dulu. Jadi apapun kurikulumnya ya tetap kembali kepada para pelaku menurut saya, Pak. Kira-kira tips-tips apa, Pak, untuk membuat teman-teman ini sedikit demi sedikit mau mempraktekkan K13, kemudian memandang anak tidak hanya dari satu kemampuan saja. Nah, repotnya lagi, pemerintah menurut saya juga punya andil. Sudah K13, tapi ketika anak dapat nilai tinggi, dia dapat penghargaan, bisa masuk ke sekolah tanpa tes dan seterusnya. Saya kira opini saya di lapangan seperti itu, Pak. Makasih. Nggih, terima kasih. Ini langsung mau dijawab atau ada gabungan mungkin 1-2 orang dulu bertanya juga nanti bisa saya gabung ya. Monggo yang lain. Oke, Mas. Makasih Mas Fauzan. Tak catat, tak rekam dulu ini. Nanti kalau ada mungkin ada pertanyaan yang bersentuhan atau monggo yang lain. Mungkin yang kedua atau yang ketiga, monggo. 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Pak Slamet biasanya ini yang tanya, Pak. Monggo Mas Slamet. Oh, Mas Araful Anam, monggo. Gini Pak ya, sekedar menyampaikan apa yang saya alami ketika di sekolahan itu kan terkait KKM gitu Pak ya. Apa? Jadi terkait KKM, nilai KKM itu sih Pak. Kriteria ketuntasan minimal, Pak. KKM ya. Iya. Nah, itu kan faktanya itu ada beberapa anak yang memang udah dipaksa atau bahkan mungkin dilakukan, tapi memang kemampuannya itu belum bisa mencapai batas minimal gitu Pak. Cuman kalau di apa adanya, kalau secara aturannya itu harus mencapai minimal, misalnya minimal itu 70 ya bagaimanapun harus bisa sampai 70 lah. Akhirnya si guru itu kadang ya termasuk saya sendiri itu kadang ya tetap melaksanakan misalnya kayak remedi atau apa, cuman siswa itu tetap kemampuannya kurang, tapi dinilai juga saya tak kasih 70 lah. Solusinya gimana Pak? Kalau misalkan saya mau ngasih saran sama petinggi atau senior itulah, solusinya gimana? Biar enggak nyinggung gitu loh Pak, secara halus mungkin. Oke. Kemudian yang kedua Pak ya. Silakan. Nah, yang kedua itu kan kalau terkait misal kurikulum gitu, kalau di pondok itu kan memang kriteria ketuntasan pembelajaran itu memang saya kira sedikit lebih ketat ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan muhafadzah atau hafalan gitu kan, kalau si anak itu memang tidak bisa nyampe batasan hafalan ya bagaimanapun itu tetap tidak dinaikkan kelas gitu. Cuman beda dengan di sekolah umum. Di sekolah umum itu biasanya bukan mencari solusi bagaimana anak supaya bisa mencapai batas minimum, tapi malah nyari solusinya itu bagaimana
atau yaitu bagaimana anak itu biar bisa naik bagaimanapun caranya kayak gitu Pak. Yeah, yeah. Ya itu kok bisa kayak gitu, mungkin apa enggak sekiranya model kayak di pondok itu diterapkan di sekolah formal gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, ya, tambah satu lagi atau sudah cukup mungkin, silahkan. Monggo sesi pertama 3 penanya. Yeah. Mas Slamet tadi kitanya sudah aktif kok, dimatikan lagi. Kalau belum ada, saya coba untuk saya respon ya. Tadi adalah satu fakta ya, kondisi pendidikan kita seperti itu, meskipun kurikulum sudah baik menurut saya ya. Ya. Yang kita khawatirkan adalah dokumen kurikulumnya baik, tetapi tidak ada dampak perubahan di lapangan yang signifikan ini. Jadi nanti akhirnya ada sejarah. Kita pernah punya K13 yang sangat bagus, tapi juga ada tetapi prakteknya sangat buruk dalam sejarah. Ini berbahaya ini. Nah, itu saya kira kita harus mengambil peran ya. Harus mengambil peran, semua pihak harus mengambil peran. Yang pertama kita harus menyadari ini dulu, memang itu problem ya. Maka tadi di awal saya katakan membaca problem sangat penting, memahami problem sangat penting. Ini modal dasar untuk menyelesaikan masalah. Harusnya semua sadari itu. Yang saya khawatir adalah kepala sekolah bersama guru itu semua nggak ada dianggap tidak masalah. Ini kan kacau ini. Ini kesadaran ini kan jangan-jangan belum merata ini. Jadi harusnya disamakan dulu itu, dianggap problem nggak mereka itu kepala sekolah, teman-teman yang lain tuh. Ini kan kalau enggak kan repot tuh. Yang pertama memang harus bangun kesadaran tuh. Tadi udah dilatih macam ya kan nggak tahu data yang seperti apa kalau di riset itu, apakah di sekolah itu betul sudah semua mendapatkan pelatihan K13 dengan baik. Nah kalau belum baru 1-2 memang angel juga itu. Kalau sudah semua bagus. Maka pelatihan ada yang di tingkat nasional, ada provinsi. Lalu kalau harusnya yang sudah di provinsi ditularkan di sekolahnya itu. Ini penting saya kira. Yang saya ingatkan adalah you are all master ya. Semua Anda you are all master ini penting. Nah, perlu tinggal wiritan ini ya, setiap mahasiswa wirid ya. I am master begitu kira-kira. Jadi naik bar sholat atau bar setiap angka itu di mana-mana diingat semua ini. I am master. What the meaning master ini ya? Master itu apa? Namanya kan master. Master juga harus mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, teknisnya ini saya kira tadi, ini saya satukan dengan pertanyaan Mas Syafratu juga tadi. Di sekolah saya kira diperlukan local leader ini. Penting, local leader ya. Perubahan sekolah biasanya di situ ada local leader ya. Local leader? Jadi seorang pemimpin penggerak yang biasanya hanya dia 1, 2, 3 orang ini dibangun ini. Nek sendirian seperti Mas Fauzan, wah ini kayak narik Mas, kayak itu loh, buat batik, ceklek kanan, ceklek kiri, tak-tek sendirinya. Bisa kelelahan itu. Frustasi, Pak. Kalau di sekolah tadi ada berapa tadi Mas Fauzan itu ada berapa orang tadi ya? Kalau 25 itu ada 3 atau 5 saja sudah. Itu ada pemahaman yang baik tentang praktek pendidikan yang baik, 5 orang saja sudah cukup itu untuk melakukan gerakan. Itu dimulai di situ ini. Cari jadi local leader itu
Jadi local leader 2-3 orang terus dibuang terus sharing diskusi ya. Kemudian tadi ada Mas Syafaratul Anam, lalu gagasan yang besar itu tidak akan jalan kalau tidak dikomunikasikan semua pihak. Maka kompetensi sosial menjadi penting. Banyak teman-teman punya gagasan tapi nggak cerdas menyampaikan kepada kepala sekolah, nggak cerdas menyampaikan para wakil-wakilnya, nggak cerdas menyampaikan guru-gurunya. Baru menyuarakan saja sudah membuat telinganya kepala sekolah panas. Ya, panas. Udah gagal lah kalau gitu ya. Udah gagal, berarti dia nggak terampil nih, kecerdasan sosialnya nggak bagus ini. Ada masalah memang tadi, gagasan yang besar saja belum cukup ya. Tapi ada yang kedua, gagasan besar harus dikomunikasikan pada semua pihak secara bertahap, lalu menjadi gagasan milik bersama. Jadi gagasan milik bersama ini penting. Lalu menjadi visi bersama. Menjadi visi bersama. Nah, ini penting. Sekolah berarti kan ini nampaknya ada persoalan tadi, otonomi berpikir kritis, kreatif, inovatif belum tumbuh dengan baik. Itu harus dibangun dulu. Harus dibangun. Saya kira itulah proses pendidikan itu begitu itu. Di sekolah ada kok yang bayang kayak gitu sudah punya otonomi dan berjalan mereka ya. Makanya tradisi sharing, diskusi di sekolah kan belum hidup begitu baik. Ya, menurut saya belum. Hari-hari guru masih terjebak sesuatu yang rutin ya di sekolah itu. Ya. Kayak pada dikejar oleh sesuatu ya. Nah ini nggak jelas orientasinya. Ini saya kira perlu ada refleksi lah. Perlu ada refleksi yang mau mulai itu yang muda-muda tadi, menginisiasi. Ya. Maka keterampilan guru itu banyak sebenarnya. Nggak cukup hanya berapa kompetensi itu. Kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial ya, kompetensi sosial. Itu kan minimal, harusnya guru itu banyak kompetensinya loh. Ya. Humoris sebenarnya itu juga penting, tapi humoris yang cerdas. Lalu ada kompetensi leader ini ya, kompetensi penggerak, jadi menggerakkan. Ya, saya khawatir kalau nanti guru PAI enggak orang-orang ganti garis terdepan, wah ini harus jadi garis terdepan, jadi menginisiasi, menggerakkan. Ya. Begitu saya kira, memulai terampil mengkomunikasikan, harus ada keberanian ya, keberanian dengan cara yang baik saya kira ya. Termasuk tadi Mas Syafaratul Anam tentang pendidikan di pesantren ya. Pesantren ini ada 2 lembaga pendidikan yang berbeda dan memang teorinya berbeda ini. Kalau di pesantren itu dipukul oleh ustadznya nggak marah, senang itu. Ya, tapi kalau Anda di sekolah memukul anak, kamu akan dilaporkan Pak Polisi itu. Karena gurunya ikhlas, menempelengnya itu ikhlas. Siswanya ditempeleng itu ya ikhlas, jadi senang semua. Apalagi saya dapat cerita kalau ngaji di tempatnya Kiai Mangli dulu almarhum itu almarhumullah, kalau di situ datang lalu dilempar dengan sesuatu yang berbahaya malah jadi santri yang hebat tuh katanya itu. Tapi kalau datang dikasih makanan enak-enak begitu, malah nggak jadi santri yang baik katanya. Nah tadi memang ada teori dan praktek yang baik di pesantren itu ya. Tadi termasuk tadi master learning lebih hebat di pesantren. Nah, ini tadi pertanyaan Mas Abdulnya itu memang nggak ada berbeda, memang ada sesuatu yang berbeda.
Lalu tentang KKM, Mas. KKM ini kan nggak melalui prosedur yang akademik, Mas. Membuat KKM, ketidaktuntasan minimal di sekolah itu coba diriset itu. Atas dasar apa membuat KKM itu? Kode seragam itu. Coba kamu belajar teori tentang, semua teman-teman belajar tentang bagaimana teori dan praktek yang baik merumuskan KKM. Itu coba riset itu, kok sudah seragam sampai 70 semuanya. Padahal mungkin belum memenuhi kriteria itu, fasilitasnya kurang, inputnya kurang, mungkin guru dan sebagainya kesejahteraannya kurang. Itu ada yang salah juga tentang, coba itu riset itu juga jadi tema-tema riset juga itu. Jadi tulisan juga menarik ini kalau mau ditulis. Bagaimana merumuskan KKM itu ya, yang benar, riset dan ditulis saya kira juga bagus. Kemudian tadi tentang apa namanya, kamu merasa terpaksa atau dipaksa oleh guru, sebenarnya belum memenuhi KKM lalu harus tetap naik lah, itulah masalah itu. Masalah itu taruhannya sudah, keputusan moralnya di mana itu ya. Jadi posisinya kan, enggak apa membantu, okelah membantu ya, mudah dengan begitu berharap mudah-mudahan nanti ada perubahan kan. Karena kalau nggak begitu nggak naik juga. Nah, saya kira itu tadi Mas Fauzan, Mas Syarafatul Anam. Jadi memang nunggu siapa lagi ya. Jangan menyalahkan juga ini sekolah, lalu menyalahkan Dignas kok orientasinya masih begitu. Lalu di atas misalkan pejabat di daerah, lebih baik sudah sekolah-sekolah yang swasta atau sekolahnya itu kan masih ada ruang yang besar menurut saya. Ini harus berani. Saya kira enjoy ya. Saya ini sudah mutar-mutar riset, ada 60 sekolah di Indonesia ketika dulu jadi kadur ya. Masalahnya udah paham juga saya itu. Sekolah yang bayarnya banyak juga belum tentu baik kok. Sekolah yang bayarnya sedikit juga belum tentu tidak baik kok. Tinggal di situ kuncinya SDM saya kira. Jadi kurikulum boleh berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah adalah kemampuan guru, keterampilan guru dan semangat guru, niat guru. Nah, itu saya kira jiwa guru saya kira. Oke, saya menjawab tentu tidak akan tuntas. Ini poin-poin yang bisa dikembangkan lagi saya kira ya. Ya. Ya, kesimpulannya berarti kita harus merubah dari dalam kita dulu Pak ya. Iya, harus mulailah dari sedikit demi sedikit ya. Jadi diniati lagi lah, ini kan pilihan kita. Profesi guru ini kan sudah pilihan kita, nggak ada yang maksa sih ya. Iya. Kalau sudah ini kesadaran bahwa ini profesi kita ya mau tidak mau harus enjoy itu dan harus dinamis kan, harus apa namanya, melakukan perubahan sih. Memang nggak bisa sendiri ya, seperti tadi saya sampaikan saya bahwa buat batik yang taktek kanan kiri kan sendirian kan berat tuh Mas. Makanya harus tadi mampu mengkomunikasikan dengan beberapa orang. Tidak semua dulu itu local leader itu ya hanya biasanya yang muda. Ya. Yang muda yang berkarya. Biasanya begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sengaja ini pertanyaan saya ngantarkan itu ya. Kalau sudah nggak ada nanti saya akan beranjak mungkin poin-poin, lalu mungkin nanti sampai jam berapa disepakati selesai lah ya. Berapa Pak? Ada pertanyaan yang lain mungkin tadi baru diwakili kelompok Adam ya. Kelompok awalnya belum kelihatan.
Nadia silakan. Mbak Fatimah, Bu Fatimah, Mbak Tri, Bu Ismi, silakan. Diberi kesempatan istimewa oleh Pak dosen. Ya Pak, ini mau tanya Pak. Ya, Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana merubah pandangan di mana dikatakan bahwa kadang sekolah itu dianggap maju atau berkualitas apabila sekolah itu mampu menghasilkan prestasi-prestasi yang banyak, terutama di bidang akademik, dalam bidang segi kognitif, Pak. Kalau di bidang yang minat atau bakat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di bidang sains ataupun apa itu menandakan bahwa sekolah itu maju atau berkualitas. Padahal di sini kalau kita lihat di kurikulum 13 itu yang menjadi tujuan kan bukan hanya KI 3 ya, tapi sampai dari KI 1 sampai KI 4. Bagaimana Pak merubah pandangan yang seperti itu? Atau sehingga orientasinya tidak hanya pada bidang kognitif saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekolah mendorong anak-anak untuk kompetisi, jadi juara-juara nasional bahkan internasional baik. Ya, ini perlu kita persepsikan sama dulu. Jadi lomba-lomba tingkat nasional bahkan internasional saya kira baik ya. Tapi itu saya kira memang betul itu bukan satu-satunya ukuran ya. Nanti saya khawatir kalau mereka yang dikejar itu pada saatnya dia jiwanya kering ya. Jiwanya kering lalu makna hidupnya enggak baik. Lalu ya sikap sosialnya tidak baik. Itu kan jadi bukan manusia yang baik dalam pengertian yang utuh ya. Jadi tadi baik tapi memang belum baik dalam pengertian yang lebih luas ya. Maka memang tujuan pendidikan dunia itu memang ada dua. Tujuan pendidikan dunia itu jadi to be good student dan to be smart student ya. Nah, good ini saya kira to be good ya, good student. Nah, tadi kan baru smart ya barangkali smart di kognisinya ya. Tapi to be good student ini memang harus diseimbangkan saya kira. Dan itu harus digarap bareng juga ya. Supaya maksimal. Misalkan begini. Anak yang juara nasional secara bersamaan mesti dia motivasi belajarnya bagus, harusnya begitu ya. Sportivitasnya bagus, itu kan emosional ya. Kan begitu ya. Jadi semangat belajarnya bagus, semangat berprestasinya bagus, lalu harusnya sikap sosial juga bagus. Begitu. Lalu harusnya kecerdasan sebetulnya juga bagus. Ini penting nih. Maka yang harus ya direfleksikan baru. Apa betul baru satu itu saja? Yang K berapa tadi? Kalau lomba-lomba kan mungkin ada yang K4 atau K3 ya. Kalau di matematika ya yang K3 ya kognisi. Nah, makanya harus direfleksikan semua. Kan bukan hanya itu saja. Ini maka tradisi refleksi minimal tradisi di semesteran tahunan juga. Evaluasi formatif itu kan fungsinya untuk setiap guru melakukan pertanggungjawaban tugas seorang guru kepada banyak pihak. Ya, salah satunya pada kepala sekolah juga, pada orang tua, pada pihak lain juga. Ini loh
KI 1, KI 2, KI 3 dan 4. Maka harus kan tidak hanya KI 3 yang tadi ya. Evaluasi formatif kan fungsinya itu. Sehingga nanti berarti ada catatan-catatan, ada rekomendasi-rekomendasi mana yang harus sudah tercapai dengan baik dan mana yang belum, lalu umpan balik dan mau kemana mereka harus. Itu saya kira perlu ada ini, evaluasi formatif di akhir semester melakukan refleksi semua yang dipimpin oleh masing-masing kelas, nanti pada akhirnya laporan pada kepala sekolah dan refleksi bersama. Yang perlu sidang bersama ya di akhir semester, di akhir tahun. Kebak lemarinya apa? Ya, Apa namanya? pialanya banyak. Pialanya banyak maksud saya. Gitu ya. Ini sekali lagi dibutuhkan refleksi dan ya refleksi semesteran, refleksi tahunan ya. K13, mandat K13. Amanah K13. Oke, sementara saya kira kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, ini kan sudah pertemuan kedua, saya kira kita akan ketiga, 4, 5 dan sebagainya. Nah, pembelajaran makul mata kuliah strategi pendidikan dan pembelajaran ini adalah mahasiswa menulis karya ilmiah. Ya. Mahasiswa menulis ilmiah sebagai solusi terhadap persoalan semuanya itu. Nah, pilihan-pilihannya mengambil bagian-bagian mana itu. Tentu tidak akan bisa semua menyelesaikan masalah, nggak mungkin. It is impossible for you to solve all of problem ya, nggak mungkin ya. Mengambil bagian-bagian kecil, bagian kecil yang ada ruang ijtihad, jihad untuk mendapatkan pahala. Saya ingin tadi CP-nya begitu, lalu outputnya adalah terbitnya buku book chapter. Book chapter itu ada nanti himpunan karya tulis ilmiah dari kelas apa ini? Kelas apa ini? Kelas itu kelas ini ya. Terbit buku book chapter himpunan karya tulis ilmiah tentang ruang lingkup tadi strategi pendidikan dan pembelajaran PAI atau PI pendidikan Islam. Coba itu, bahkan asik itu. Makanya saya minta mana nanti pimpretnya ya. Nah, di akhir dicetak nanti di e-book-kan kan. Nanti kalau saya sempat saya juga mengambil satu paper. Saya satu nanti. Sehingga kan ada 18 orang ya. Nah, itu kan bagus itu. Berproses mulai hari ini kan sudah mulai kirim judul itu. Nah, harus disiapkan hari ini. Sudah harus siapkan. Tapi harus belajar betul, membaca banyak buku, baca jurnal, lalu tentang buat judul, membuat poin-poin, hindari sesuatu yang tercela, plagiat ya, dosa paling besar mahasiswa dan dosen adalah plagiat ya, itu. Mulai saja. Kami nanti bisa gini, saya usul nanti minggu berikutnya mungkin ada materi plus konsultasi juga lewat begini, lebih bagus juga itu. Tapi saya juga melayani konsultasi fisik juga. Yang penting pakai protokol kesehatan.
Karena memang konsultasi via begini nggak bisa detail juga ya. Ada kelemahannya itu. Tapi lumayan daripada tidak konsultasi. Tapi konsultasi sudah bawa draft begitu ya. Nah, begitu. Oke. Silahkan. Mau dilanjut atau lanjut, kami ada poin-poin juga. Atau sudah selesai? Kalau kita sampai pukul 10 ya ini, Mas Fauzan. Iya, sampai 10, Pak. Iya, kita anu lah ya. Lalu untuk itu tadi kan perlu ada tawaran-tawaran ya. Nah, untuk tawaran-tawaran itu pasti tadi kan masalah mikro lalu ke makro, maka harus kembali di paradigma ya. Paradigma pembelajarannya. Ini harus kembali di paradigma pembelajaran. Maka ini semester ini sudah belajar filsafat pendidikan belum ya ini? Sudah belum ya? Sedang, Pak. Filsafat Sedang. belum? Sedang. Ya. Kemarin coba nanti sudah. Sing ajar siapa ini, Mas? Idealisme. Sudah sampai idealisme kemarin. Coba filsafat pendidikan yang mana ya? Apa nanti perlu disintesakan dari berbagai filsafat pendidikan untuk melakukan perubahan itu. Misalkan apakah filsafat pendidikan yang progresivisme, apa yang konstruktivisme, supaya ini bergerak maju. Lalu juga, tapi nilai, saya kira filsafat nilai juga tidak boleh ketinggalan itu. Apalagi syarat PAI kan syarat dengan pendidikan nilai itu. PI juga syarat dengan pendidikan nilai itu. Misalkan kalau mengambil filsafat pendidikan konstruktivistik itu kan banyak poin-poin penting itu ya. Ya, sekolah itu misalkan, sekolah itu tidak ada sekat dengan kehidupan ya. Filsafat konstruktivistik kan begitu. Maka nanti pendekatan model pembelajarannya juga begitu. Filsafat konstruktivistik itu kehidupan sekolah dengan kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Ini saya ingatkan. Maka materi pembelajarannya nggak bisa dipisahkan. Ini penting. Maka materinya tidak boleh teks loh. Tapi harus konteks. Nah, ini materinya harus teks. Modelnya, kelasnya harus berubah juga. Makna kelasnya harus berubah. Kan begitu. Makna guru, makna siswa, makna belajar, semua harus berubah. Setting-setting di kelas yang seperti kayak naik bis sahabat tuh ya. Di kelas kan masih kayak naik bis ya. Di situ gurunya sebagai sopir ada. Lalu siswanya menghadap, harus berubah semua itu. Dan itu banyak yang berubah semua itu. Lalu kan harus ada tawaran ini. Nah, jadi maka nanti coba, misalkan begini, tadi kan konstruktivisme ya. Makna pelajar, semua berubah makna. Belajar, makna setting kelas, semua harus berubah semua. Ke arah yang progresif ya, yang lebih maju, nilainya juga harus lebih maju. Coba itu ditawarkan itu. Tadi kan sudah banyak mulai judul-judul direfleksikan kembali apakah ada sesuatu yang ditawarkan dengan kerangka kerja, berpikir dan bertindak out of the box ya, kreatif dan inovatif. Misalkan pendekatan yang scientific, pendekatan inquiry, lalu problem based learning, ya cooperative learning, coba apalagi yang atau mana lagi kita saya kira harus dari mainstream menuju ke
non mainstream. Non mainstream ya. Itu semuanya. Anda mampu menulis. Berani enggak kamu keluar kebiasaan-kebiasaan yang menulis hanya copy paste itu. Jadi silahkan, jadi kita sharing-sharing formal, informal lah untuk menulis ini. Saya senang ini difasilitasi Mas Fauzan untuk nanti konsultasi. Kalau lewat begini juga bagus, kalau nggak bisa, kalau ada yang bareng-bareng begini misalkan. Oke, mungkin ada umpan balik lagi tentang tugas atau ini tadi, arahnya ke sana saya. Arahnya jadi nanti outputnya nyetak buku, terbit buku, maka dibentuk ada pimpretnya, ada ini ya. Lalu masalahnya apa saja ini? Monggo, saya kembalikan Mas Fauzan. Oke, Bapak. Tadi Bapak sudah membahas beberapa judul. Ini mumpung apa? Mumpung teman-teman sudah setor ke layar, apakah mau dilanjutkan itu? Mungkin nanti ditajamkan ada hasil akhir nanti ke penulisan buku. Seperti itu Pak, barangkali. Monggo silahkan tadi judul-judul atau mau langsung ini berinteraksi komunikasi dengan judul-judul itu. Silahkan, tadi ada yang belum sempat menanyakan atau masih seperti apa gitu ya. Tadi kalau tidak salah sudah sampai Pak. Khairun Nadia. Baru sampai Khairun Nadia. Khairun Nadia yang nomor berapa itu ya? Nomor 7 Pak, kemarin tadi Pak. Ya 7 ya, model belajar. Model pembelajaran inovatif ya. Itu ada yang saya klarifikasi ya. Dari secara sekuen ada inovatif dan kreatif ini ya. Model pembelajaran inovatif. Membentuk generasi kreatif ya. Itu tadi kata generasi diubah peserta didik, Pak. Ini dirubah peserta didik ya. Ini supaya tidak ada kebesaran kayak itu ya. Untuk ini. Oke, untuk ya. Itu bisa model pembelajaran kreatif titik 2 misalkan begitu ya. Misalkan model pembelajaran kreatif titik 2, jadi meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, meningkatkan keterampilan itu misalkan titik 2 itu Mas, misalkan yang nanti itu titik 2 yang misalkan ya itu misalkan ini kan pembelajaran inovatif, lalu ini bisa saja meningkatkan keterampilan kreativitas peserta didik ya. Meningkatkan keterampilan berpikir bagi misalkan ya supaya nanti untuk tepatnya bisa nantilah ya disesuaikan dengan bahasanya, tapi tema besarnya wis ada lah ya poin-poin. Jadi tentang keterampilan berpikir kreatif ini kan masih menurut saya menjadi isu yang masif ya di pendidikan kita ya. Nah, jadi ini penting ada tawaran meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Jadi
Ini penting, hari ini isu itu masih arusnya sangat besar. Pembelajaran kita masih jauh dari situ, ya kan? Kalau dilihat dari taksonomi belum yang sudah direvisi kan, itu di level 4, 5, 6 kan. Kita masih banyak yang di posisi 3, 2, 1. Nah, ini memang butuh tawaran ya, butuh tawarannya. Nah, nanti seperti apa di dalamnya monggo, ini kan baru casingnya saja. Secara prinsip sudah oke. Itu nanti, maaf Pak, itu kira-kira nanti butuh penajaman khusus tidak, misalkan dikhususkan kepada materi pembelajaran KAI, itu kira-kira seperti itu tidak? Ya monggo, saya kira ini kan mata kuliahnya juga itu, kemudian ini memang belum ada tingkat satuannya. Kreativitas di tingkat satuan kan beda-beda juga ya. Ya, teorinya juga beda-beda juga kan. Nanti kalau judul ini kan terlalu generik juga ya. Kalau misalkan pendidikan dasar atau apa kan sudah agak kelihatannya. Sudah kelihatan ini, cuma nanti di dalamnya saja ini yang nanti harus dibahas ya di dalam. Kalau judulnya sudah tema besarnya nanti kan bisa bergeser-geser nggak apa-apa. Yang penting garis besarnya nggak bergeser ya. Harus banyak baca buku dan jurnal-jurnal. Oke, lalu Esnandar, model pendidikan kebangsaan dan Al-Quran dan hadis. Ya monggo silahkan. Model pendidikan kebangsaan dan Al-Quran dan hadis. Mas Iskandar ini Mas dari pesantren ya Mas Nandar ya. Maksudnya ini kan harus pemahaman Al-Qur'annya harus dalam ya. Maksudnya baca tafsir, baca hadis, meskipun itu nanti memilih ayat-ayat tertentu ya. Silahkan. Ya. Atau tokoh ya monggo, silahkan mana. Yang penting ini ada mau ditawarkan pendidikan kebangsaan. Ini digoleknya dengar Bu. Dengar teman Mbak Bila kan. Jadi itu silahkan. Saya belum ya. Ini nanti isinya apa ini Mas Isnandar? Ya, judulnya bagus tapi nanti coba oke, lalu Ainul Wafa ini. Inovasi belajar inklusi. Itu ada yang salah Pak, membangun percaya diri meraih prestasi. Oke. Di depan. Neng meja ngarep karo ning corokan. Itu Pak Mbak Inul. Nggih, Pak. Inovasi belajar inklusi. Inklusi itu yang ya. Apa yang dimaksud inklusi, Mbak? Inklusi ini melibatkan peserta didik yang normal dengan yang berkebutuhan khusus gitu Pak. Jadi yang digabung itu ya yang kebutuhan khusus dengan yang normal itu ya. Nggih. Jadi inovasi belajar inklusi, membangun percaya diri dan prestasi, percaya diri dan meraih. Monggo silahkan nanti
makna prestasinya sangat bergantung pada isinya ya. Yang jelas jangan terjebak dengan prestasi-prestasi yang hanya di luaran ya. Tadi sudah dibahas di awal. Jangan prestasi-prestasi yang hanya di luaran. Apalagi anak belajar inklusi. Jadi makna prestasi jangan disimplifikasi ya. Ya itu ya. Ini siapa ini? Ainul Wafa. Lalu model pembelajaran daring bagi anak disabilitas. Mas Afianto mana? Mas Afianto. Halo Mas Afianto. Halo. Oke, itu kan ini harus ada tawaran ya Mas ya. Ya, daring bagi anak kan ini disabilitas ya. Banyak baca ya, nanti ada tawaran-tawaran di sana ya. Oke. Nah, untuk permasalahan judul tersebut nanti akan ditajamkan ke misal ke anak dini, siswa ataupun mahasiswa atau gimana Pak? Apa cukup? Monggo Anda yang lebih tahu kan kesiapan mental, kesiapan akademik, kesiapan itu kan yang lebih tahu. Kami kan tidak bisa memaksa. Harus begini sementara Anda tidak siap membaca buku jurnal kan begitu. Mau diarahkan kemana itu kan masih sangat umum sekali Mas. Ya termasuk tadi miliknya Ainul Wafa itu juga meraih prestasi percaya diri itu juga inklusi di mana itu maksudnya. Ya silahkan nanti nggak apa-apa judul umum kayak begitu ya. Nanti kan bisa bergeser-geser ya setelah direfleksikan. Tapi setidaknya Anda semua juga sudah punya arahnya mau ke sana. Semua yang judul ini kan sudah begitu di awalnya. Bahkan judul itu juga bisa bergerak di akhir. Meskipun bergeraknya juga masih seputar itu ketika nanti isinya mungkin perlu diserasikan kan ngono. Pengalaman menulis begitu kan. Baik, Pak. Terima kasih. Lalu yang Ismi Matul Hasanah, model pendidikan yang efektif. Monggo. Ini efektif ya, bukan afektif kan ya? Siapa Ya, ini? Pak. Efektif, Pak. Efektif ya. Oke, coba, silahkan. Ini saya berusaha mencari terobosan baru di mana model pendidikan yang paling efektif yang bisa dilakukan ketika masa pandemi khususnya di tingkat MI, Pak. Ini case-nya kan di Min Pekalongan ya. Mana itu? Min Pekalongan ya? Di Kedung ini, Pak. Ya. Oke, ini apa ya? Riset Anda sebagai outsider atau ini meneliti apa konsep, apa meneliti lalu ditulis? Ini meneliti sebagai outsider atau meneliti mau PTK ini saya itu yang lakukan siapa atau seperti apa ini ya? Ini penelitian Pak, di mana setelah saya merasakan adanya pembelajaran daring ini di tingkat MI, anak-anak itu kan tidak sepenuhnya itu kan aktif Pak. Lalu Anda menawarkan? Dia menawarkan kalau secara daring terus kan anak kesulitan. Nah itu mungkin saya tawarkan dengan integrasi antara inovasi melakukan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran lewat daring. Monggo itu coba silahkan ya. Anda tawarkan dengan rasional ya, bacaan-bacaan yang baik ya. Ya. Oke.
bagus kalau gitu nanti. Tapi harus memang untuk S2 itu harus banyak baca dan rujukannya juga kuat ya. Tapi kan cara merujuknya supaya baik, tidak hanya copy paste, mungkin cara menulisnya di reparasikan kembali ya. Jangan banyak baca loh ya. Jangankan master dokter saja masih banyak merujuk ya. Iya, Pak. Banyak baca buku, jadi ikroknya diperkuat. Lalu Herman. Iya Pak. Hadir. Pembelajaran tatap muka. Inovasi tatap muka yang tentu tatap mukanya berbeda ya. Dengan tidak pandemi ya. Ini mau ada inovasi nggih. Ya. Ini oke. Coba dimulai saja. Segera pendahuluan itu buat poin-poin apa. Jadi nulis yang baik itu buat sub, judul, pendahuluan buat sub-sub, lalu ada gagasan utama yang lebih rinci. Kalau satu halaman itu kan paling tidak ada tiga alinea atau paragraf ya. Berarti ada 3 gagasan utama. Kalau 2 berarti 6. Kalau 3 berarti misalkan pendahuluan. Lalu tadi rukun-rukun yang ada di pendahuluan tentu harus nyambung dengan judul. Lalu mu'izah. Efektivitas pendidikan akademik melalui syair Islami di Masjid Selawat El Baurekso. Wah, ini apa ini? Mas mu'izah ini juga bagian dari selawat majelis selawat. Halo, ini Mas Isa di mana nih? Mas Iza, monggo ditulis jadi efektivitas. Ini hasil riset atau apa ini? Ini kan sudah efektivitas, jadi melalui riset apa ini? Oke ya, kalau efektivitas kan halo Mas Isa di mana ini? Mas Iza. Kelihatan. Sedang ini on the way di mana ini? Yang 14, 15, 16 enggak hadir ya kali ini Mas ini ya? 14. Mas Fazil hadir, cuman belum ngasih judul, Pak. Enggak apa-apa, jadi ini. Lalu gini aja, udah. Membaca banyak buku dan dimulai gagasan masing-masing. Jadi menulis itu begini, jadi coba poin-poin apa, gagasan utama apa yang ada mau ditulis di bagian pendahuluan itu buat brainstorming itu begitu. Jangan menulis dulu, tapi poin apa, lalu itu bisa dikembangkan dalam bentuk alinea. Alinea itu adalah satu narasi di mana itu ada satu gagasan yang dijelaskan, yang didukung dengan data, fakta, begitu ya. Itu nanti akan kelihatan tulisannya ori itu kalau begitu. Tapi kalau memindah, nggak membuat outline, lalu memindah tulisan lain kan jadi nggak ori itu. Keterampilan mereparasi lemah itu. Buat mereparasi kalimat itu penting. Fazil belum ada, Yogi. Pendidikan Islam terhadap sikap Islam. Penerapan pendidikan Islam, coba pendidikan Islam ini kan luas sekali ya. Ya. Coba itu. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam pendidikan Islam itu kan cakupannya seluas urusan dunia ini.
Ya, kalau di sekolah formal itu ada subbagian tentang bagian kebersihan dan ini Pak, etos kerja salah satunya di situ. Makanya di situ saya korelasikan antara pendidikan yang sudah materi disampaikan oleh guru dengan penerapannya di dunia sehari-hari di sekolah. Karena kalau beberapa sekolah yang, dan hampir semuanya sekolah saya lihat itu sekolah formal, kalau kita masuk ke sekolah dan kita cek WC-nya itu lumayan bau parfum, Pak. Jadi itu salah satu indikator bahwa meskipun berbasis Islamnya mayoritas atau banyak, cuma pada saat kita masuk ke sekolah, itu penerapan disiplinnya, terus juga terkait masalah kebersihannya, itu belum berdampak secara efektif. Jadi hanya sebatas pendidikan di ruang kelas, belum masuk kepada kehidupan sehari-hari, terutama di dunia sekolah gitu, Pak. Oke, yang jelas ini harus Anda menawarkan konsep dan kalau bisa best practice ya, yang baik ya Mas ya. Jangan sampai nanti hanya berikan isu itu masih besar, jadi budaya kebersihan itu masih perlu dikembangkan saya kira di sekolah itu ya. Yang sering kita lihat kan kognisinya bagus anak-anak, anantupatu minal iman, tapi afektifnya jadi cinta kebersihannya masih jauh, apalagi sampai acting ya. Itu hampir semua guru, tendik, dan siswa. Nah, coba ini bagaimana? Itu kalau mau diselesaikan melalui paper, minimal kan ikut menyelesaikan melalui paper, Mas, kita mengambil kontribusi ya. Oke, nggak apa-apa. Judul masih besar, coba nanti harus banyak baca buku ya. Berarti kurang 2 saja ini. Mas Fasil belum ada, nggak apa-apa. Yang lain kalau belum juga nggak apa-apa. Ini sudah pukul, masih mau dilanjut atau ada pertanyaan lagi tentang ini? Terus minggu depan sebaiknya masih begini, lalu saya menyampaikan sesuatu lalu konsultasi sambil itu seperti apa Mas Fauzan, coba teman-teman. Monggo teman-teman, ada tawaran dari Pak dosen, ada konsultasi, ada materi. Kalau boleh saya usul ya seperti tadi Pak, separuh untuk materi dari Bapak, separuh kita konsultasi, karena mungkin hari ini sudah judul, mungkin minggu depan sudah masuk ke pendahuluan atau kerangkanya seperti itu, bagaimana Pak? Saya kira bagus, jadi harus segera dimulai judul, lalu outline, diiringi dengan banyak baca, besok konsultasinya secara bersama-sama, dan secara fungsional yang sudah siap juga, maka ini saya kira ya harus. Dan juga saya kira di balik ini juga sudah ada yang mulai menulis, saya kira menjadi penting. Coba Mas, itu coba Mas Fauzan dan teman-teman lain semuanya, saya mau tanya komitmennya ini Mas, komitmen untuk output dari pembelajaran ini adalah penerbitan buku ini. Saya kok tadi sudah dibuat semua ya judul tuh Ban, saya minta respon lah. Ini menarik enggak ini ya? Ini penting enggak ya ini? Bermanfaat tidak ya ini? Saya mau tanya itu juga ini. Kalau saya pribadi menarik, bermanfaat sebagai salah satu publikasi ilmiah bagi kita, Pak. Saya kembalikan ke teman-teman semua karena kita ada 17 mahasiswa di sini. Tentu tidak bisa menjadi representasi beliau-beliau. Monggo saya minta responnya yang lain. Jadi kemarin Mas Slamet sudah ketemu saya, dia juga komit ya. Ini ada Mas Fauzan, komit. Yang lain coba sepatah
katanya harus juga. Jadi kalau Mas Fauzan dan serumpunnya, saya nggak tahu rumpun yang lain ya, mungkin ada Mbak siapa tadi, yang guru itu, yang sudah do PNS itu kan ada dua fungsi ya, ada fungsi ada fungsi akademik juga. Artinya para guru juga ada sedikit masalah untuk menulis, lalu ini kan dibuktikan ya, sehingga kelambatan di kepangkatannya dari sisi menulis ya biasanya. Nah ini kalau jadi kan berarti sudah punya karya nanti di akhir semester ini. Model chapter jadi kumpulan KTI, karya ilmiah, karya tulis ilmiah itu kan, ya maka nanti namanya masing-masing. Kalau sudah 17 kan layak untuk dibuat buku tadi. Kalau masing-masing 10 sampai 12 lembar yang betul-betul ori, baik, ada tawaran, rujukannya memadai kan, wah ini luar biasa saya kira. Nah nanti juga ini saya sengaja belum membuat model skor ya, nanti setelah benora lah. Topiknya nanti harus diapresiasi seperti apa, kontennya, kebaruannya, tawarannya, lalu originalnya. Jadi plagiat itu ya tidak boleh lebih dari maksimal 15 atau berapa nanti ya. Bahkan nanti keterampilan Turnitin, self assessment of plagiarism itu harus nanti bisa loh ya, harus dicek sehingga merah-merah ngeblokin yang dikumpulkan nanti di akhir harus sudah tahu itu semuanya. Itu nantilah biar nggak takut ya. Yang penting nulis dulu aja. Monggo yang lain, saya minta komitmennya sebelum diakhiri. Absen aja Mas Yogi satu. Absen dari Bu Ismi, monggo Bu Ismi matur. Bu Ismi. Kalau saya komit Pak, itu sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya pribadi, karena di samping bisa menambah angka kredit penilaian saya sendiri. Oke. Mas Muhammad Afianto, dibuka di unmute, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Fauzan. Kalau saya pribadi terus terang saya komit insya Allah Pak, karena itu juga sebagai pelatihan untuk saya menulis untuk kedepannya. Terima kasih Mas Afianto. Sekarang Bu Fatimah. Bu Fatimah, dibuka mic-nya. Halo. Oke. Ya. Saya sepakat dengan teman-teman Pak, sangat komit sekali karena satu, dengan kita membuat karya ilmiah ini bisa menambah wawasan kita Pak. Kemudian juga karena kebetulan kita sebagai PNS Pak, dan setiap 4 tahun sekali ada pengajuan angka kredit, maka nanti bisa kita manfaatkan sekaligus Pak. Ya, komit ya. Mas Muhammad Saraful Anam, Pak Ustadz, monggo. Kalau saya insya Allah komit Pak, ya hitung-hitung buat pelatihan saya ke depannya semoga bisa lebih maju lagi. Amin. Mas Isnandar, Pak Ustadz Isnandar, monggo dibuka. Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah Pak, ini juga buat latihan karya ilmiah, jadi saya mendukung untuk program ini. Nyun sewu Pak Musleh, kaitannya dengan mata kuliah ini kan mungkin nanti kalau di akhir ada ujian kompre, mungkin kira-kira ada materi teorinya Pak enggak Pak? Mungkin biar kami juga dapat keterampilan menulis, juga nanti dapat teori-teori dari tentang mata kuliah ini Pak. Ya, sebelumnya terima kasih. Nah, sebanyak 17
tulisan itu yang tadi berbeda-beda itu kan sebenarnya berangkatnya jadi teori-teori itu sih Mas. Teori-teori strategi pendidikan, pembelajaran kan ngono. Okay. Itu kan tadi kaya dengan teori. Jadi secara tidak langsung juga ikut membahas Pak ya? Mungkin ya saya kira. Iya. Aturun Mas Ustadz Isnandar, selanjutnya Mas Slamet. Mas Slamet dibuka Mas. Komit karena sebagai bagian dari belajar menulis. Karena keterampilan menulis kan tidak mudah dan harus terus dilatih. Oke, udah komit Mas Slamet. Mas Miftah Farid dibuka Mas. Ya, terima kasih Pak. Saya mendukung komitmen dari teman-teman mengenai penulisan buku ini, karena bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa kan harus punya nalar, harus punya bentuk karya yang harus dibuka, yang harus dikenang. Maka dari itu kembali lagi saya komit untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Miftah. Mas Yoki. Mas Yoki, ayo bicara. Nah. Saya sinergis dengan teman-teman Pak. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban yang pasti untuk latihan menulis. Dan mungkin sedikit masukan, kita juga mohon untuk dikasih saran karya-karya yang bagus Pak, seperti karya-karya Bapak yang sudah sering menulis. Jadi kita sebagai pandangan, oh ternyata isinya seperti ini, semacam ini, formatnya semacam ini. Jadi kita punya pandangan sering tidak bosan untuk memberikan referensi Pak, tulisan-tulisan Bapak yang nanti akan di-share-kan ke grup. Jadi kita juga sering baca. Seperti itu Pak. Tapi mungkin yang bisa dibaca nih Pak, kadang kan cuma foto, pas diperbesar nggak jelas gitu Pak. Yang berbentuk soft file Pak, mungkin PDF-nya gitu. Oke, gini. Jadi kita bacanya. Oke, dilanjutkan dulu aja Mas. Oke. Nanti direspon Pak ya, beberapa catatan. Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ya Pak. Ya, monggo. Insya Allah saya komit dengan ini. Hal ini juga jadi pengetahuan dan latihan bagi kita, karena di sini kita nanti akan belajar banyak hal tentang penulisan dan mengetahui banyak tentang bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Fazil. Mas Fazil. Ini sedang umpetan ini Mas Fazilnya. Ada orangnya tapi enggak. Dilanjutkan ke Mas Uki. Mas Uki. Ya, saya sangat komit sekali Pak, karena dengan kita menulis kita akan berkembang, terus berkembang dan berkembang. Saya sangat setuju dengan tugas ini. Mantap. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz Muhammad Wahyu Iza. Atur Mas, dibuka dulu. Speakernya buka dulu, mic-nya buka dulu. Mas Iza. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak. Nggih, saya karena tadi baru habis dari pasar nih Pak. Nggih. Selamat. Alhamdulillah saya komitmen Pak. Ini saya. Nggih Mak. Alhamdulillah ini saya komitmen juga. Saya sudah buat Pak. Walaupun laptop saya rusak sudah saya tulis. Saya membuat laptop saya rusak, saya tulis tangan. Ini saya sudah buat judulnya. Sudah melakukan pembuatan daftar isi dan juga mukodimah Pak. Nanti bisa saya bawa ke Pak Musleh untuk bisa dicek seperti itu Pak. Oke. Mas Herman. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri itu komitmen juga, sinergis dengan teman-teman, karena ini kan sebuah ilmu juga buat menambah ilmu tentang penulisan. Terima kasih. Cukup. Mbak Ainul, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ya, insya Allah saya istiqomah komitmen sama dengan teman-teman.
Di samping kita menulis karya, kita juga mempunyai wawasan yang luas. Ya, terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ainul Wafa, ganti Istiqomah namanya sekarang. Mbak Tri Apriliana. Mbak Tri, tes Mbak Tri. Nggak connect. Iya. Oh, nggih, monggo Mbak Tri. Saya setuju dan komit ya Pak, karena menurut saya perkuliahan ini itu berbeda dengan perkuliahan lain itu. Perkuliahan ini nantinya akan menghasilkan karya yang nantinya bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya. Mantap. Oke. Terakhir ditutup oleh Pak Komting, Pak Sunar. Monggo. Terima kasih waktunya. Kami insya Allah komit. Cuma kami memang harus banyak membaca materi-materi berkaitan dengan judul yang akan kami tulis. Kemudian kami juga perlu banyak membaca juga bagaimana menghindari plagiasi. Karena bagaimanapun ketika kami banyak membaca juga kami harus mengutip. Tetapi ketika kami banyak mengutip, kemudian terhindar dari plagiasi, itu yang harus kami harus kami hindari begitu Pak. Terima kasih. Insya Allah komit. Demikian Pak Musle, Pak Warek, teman-teman sudah komit. Monggo, tadi ada beberapa permintaan, silakan direspon dari Pak dosen. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi niat kita semuanya tadi komit ya, committed, you are all committed to try ya, untuk mencoba menulis ini di artikel. Saya kira bagus. Jadi ini penting ya, penting sekali. Tadi penjelasan pentingnya sudah disampaikan teman-teman. Jadi begini tadi soal bagaimana menulis ini, saya niati jangankan kok Anda, saya pun juga belajar menulis. Ini penting. Jadi dosen pun juga banyak yang belum menulis loh Mas Wati. Saya juga mulai bangkit ya, 1 semester yang kemarin buat jurnal ya. Yang kemarin sebagian saya share itu, yang saya share di jurnal itu ya Mas, tolong dibaca juga ya, meskipun tidak baik kan itu tulisan ya. Yang kemarin termasuk di koran, di jurnal ya, tentu itu hanya bagian kecil ya. Dan tentu harus membaca banyak yang lain kalau ingin bisa menulis, memang harus banyak membaca tulisan-tulisan yang lain juga. Jadi saya juga belajar mau menulis, saya ajak saudara-saudara semuanya. Ini yang pertama itu. Lalu yang kedua, tentang bacaan-bacaan yang bisa membantu Anda saudara semua untuk menulis, saya kira sangat terbuka, sangat banyak hari ini ya. Nanti pada saatnya juga akan saya tunjukkan, tapi juga jangan harus ditunggu karena sekarang it is very easy to get some material from internet ya. Yang resmi-resmi itu, yang buka, yang cari yang resmi-resmi, yang jurnal-jurnal itu. How to write a good paper ya. Bagaimana menulis paper yang baik. Itu di artikel banyak sekali itu. Bisa ribuan, saya tunjukkan satu itu hanya bagian kecil ya. Jadi jangan menunggu juga, itu sekarang. Today is very easy to get some material ya. How to write a good paper ya. Ambil harus mandiri ya, harus dan sebagainya. Jadi tinggal nanti saya kan klarifikasi, mengkonfirmasi dan sebagainya. Kali lagi saya juga mau bersama-sama berlatih menulis. Jangan takut rumusnya, jangan takut. Semua Anda bisa. Anda orang hebat, Anda bisa ya, fokus begitu ya. Pasti bisa. Coba saja. Pokoknya Anda punya ide. Harus punya ide. Dan pokoknya tidak begitu saja ngambil gagasannya orang lain, tapi saya ada sesuatu yang baru saya tawarkan di persoalan-persoalan pendidikan kita. Ngajar fikih tapi menawarkan sesuatu tadi apa, nah teman apa begitu, misalkan begitu.
orang lain juga belum tentu bisa gampangan ini, Mas. Saya ada sesuatu yang kita tawarkan kan, Mas. Jadi begitu. Nah, itu harus keyakinan itu. Memang keterampilan ini menjadi penting. Semua bahan itu kan sesungguhnya luar biasa. Tapi kemampuan mengolah bahan, keterampilan mengolah bahan secara kreatif ini menjadi penting. Bahan kan banyak sekali. Tapi bagaimana mengolah bahan itu menjadi sajian menu yang menarik ini penting. Hari ini sudah melimpah semua. Tapi yang jadi masalah adalah keterampilan membaca kritis, lalu mensintesakan, lalu menjadi sebuah tawaran yang baru. Maka juga harus belajar bagaimana membaca kritis, ya. Membaca kritis menjadi penting, membaca kreatif menjadi penting, sehingga baca buku ada ide-ide, lalu ini saatnya untuk ditampilkan di era pandemi COVID, kira-kira begitu ya. Jadi begitu saran saya. Jadi sambil nanti berjalan ya, nanti kita terus belajar bersama. Begitu kira-kira tadi ada Pak Komtim juga begitu. Jadi dan siapa tadi ya? Ya, atau sebelum Pak Komtim minta itu ya. Begitu Mas Fauzan. Sebelum diakhiri saya minta 1 menit saja begini. Atau siapapun mungkin bisa Mas Fauzan. Tadi sudah terjawab sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Adakah sesuatu yang penting tadi sudah terjawab sebenarnya. Saya mau tanya itu lagi. Mas Fauzan atau siapa satu saja. Adakah sesuatu yang penting dari pertemuan ini, Mas? Poin-poinnya. Cukup diwakili 1 atau 2 orang saja ya. Adakah sesuatu yang penting yang didapatkan dari pertemuan ini? 1-2 orang saja poin-poin untuk diakhiri. Iya. Monggo yang lain. Pak Komting monggo. Terima kasih hasil kuliah hari ini bahwa kita harus memulai untuk menulis, memulai dari hari ini dengan materi-materi atau permasalahan dari sekolah masing-masing. Terima kasih. Dari saya, jangan takut untuk memulai, karena apa yang kita tahu belum tentu orang lain tahu, apa yang kita bisa belum tentu orang bisa. Jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk salah. Kayak gitu, Pak. Oke, bagus ya. Sudah cukup semuanya? Cukup. Oke, Ye. Saya sangat senang komitmen semua dan sepertinya ada harapan lebih baik ya ke depan. Kita sambung di pertemuan di minggu depan. Kita Zoom meeting lagi. Terima kasih untuk Anda semua. Sukses. Sukses dunia akhirat. Ya, amin, amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mengingatkan habis ini sudah ditunggu oleh khusus di channel Google Classroom. Kodenya sudah ada di BPSA. Oke, monggo silakan. Mohon maaf Bapak Muslih, kita undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.